Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ardiansa Maulana dari jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 55522000140. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang value reference of accounting information. Di mana overview harga saham di pasar sekuritas memang merespon terhadap informasi akuntansi. Ketika harga saham bereaksi dengan informasi dengan cara tersebut, kita dapat mengatakan bahwa informasi akuntansi memiliki referensi nilai. Nah, gimana sih buktinya? Bukti signifikan pertama atas reaksi pasar sekuritas terhadap pengumuman pendapatan perusahaan diberikan oleh Ball dan Brown pada tahun 1968. Nah, sejak saat itu, sejumlah besar penelitian empiris telah dilakukan untuk mendokumentasikan aspek tambahan dari nilai referensi. Atas dasar penelitian tersebut, tampak bahwa informasi akuntansi memang berguna bagi investor dalam membantu mereka memperkirakan nilai dan risiko pengembalian sekuritas yang diharapkan. Baik, untuk materi selanjutnya ada Reasons for Market Response, di mana pertimbangan beberapa prediksi berikut mengenai perilaku investor dalam menanggapi informasi laporan keuangan. Nah, yang pertama, investor memiliki keyakinan sebelumnya mengenai kinerja perusahaan di masa depan yang dapat berupa dividen, arus kas, dan ataupun laba, yang memiliki pengaruh terhadap pengembalian yang diharapkan dan risiko sekuritas perusahaan. Keyakinan sebelumnya ini akan didasarkan pada semua informasi yang tersedia, termasuk harga pasar pada waktu sesaat sebelum rilis informasi laba bersih perusahaan. Bahkan, ketika mereka didasarkan pada informasi publik yang tersedia, keyakinan sebelumnya ini tidak begitu saja dianggap sama karena adanya perbedaan dalam jumlah informasi yang diperoleh setiap informasi dan sejauh mana mereka memahaminya. Dan untuk yang kedua, setelah dirilisnya laba bersih periode berjalan, beberapa investor akan dengan cepat memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi dengan menganalisis jumlah pendapatan. Sebagai contoh, jika laba bersih tinggi atau lebih tinggi dari yang diharapkan, ini mungkin saja menjadi kabar baik. Perusahaan di masa depan jika demikian, investor akan merevisi secara positif keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan. Investor lain yang mungkin memiliki keyakinan terlalu tinggi atas laba bersih perusahaan mungkin akan menafsirkan angka pendapatan bersih yang sama sebagai berita buruk. Yang ketiga, investor yang telah merevisi secara positif keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan akan cenderung lebih membeli saham perusahaan pada harga pasar saat ini. Dan sebaliknya pula, bagi investor yang telah merevisi keyakinan mereka secara negatif, evaluasi investor atas tingkat risiko saham juga dapat direvisi. Yang keempat, kita dapat berekspektasi bahwa volume saham yang diperdagangkan akan meningkat ketika perusahaan melaporkan laba bersih. Lebih jauh, volume saham tersebut akan semakin seiring besarnya perbedaan keyakinan sebelumnya dari investor mengenai kinerja perusahaan masa mendatang. Dan interpretasi mereka atas informasi keuangan saat ini, jika investor yang menafsirkan laporan laba bersih sebagai kabar baik, dan karenanya telah mengatakan harapan mereka atas kinerja masa depan perusahaan. Nah, lebih besar daripada investor yang menafsirkannya sebagai berita buruk. Kita dapat mengharapkan adanya peningkatan ke harga pasar saham perusahaan dan sebaliknya. Selanjutnya ada finding the market response, di mana ada teori pasar efisien menyeratkan bahwa pasar akan bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru. Lalu, kabar baik atau kabar buruk dalam laporan laba bersih biasanya dievaluasi relatif terhadap apa yang diharapkan oleh investor.
Dan ada banyak peristiwa yang terjadi yang akan mempengaruhi volume dan harga saham perusahaan. Ini berarti bahwa respon pada pasar terhadap laba bersih yang dilaporkan dapat sulit untuk diketahui. Nah, misalnya saja sebuah perusahaan merilis laba bersihnya ini pada tahun ini yang berisi tentang berita baik. Pada hari yang sama di mana pemerintah mengumumkan adanya peningkatan substansial dalam efisien. Lalu separating market wide and frame specific factor. Model pasar secara luas digunakan untuk memisahkan faktor pasar dan spesifik perusahaan yang mempengaruhi pengembalian sekuritas. Lalu ada comparing return and income. Nah, jika return abnormal positif dan negatif seputar berita penghasilan yang baik atau buruk ditemukan pada seluruh sampel perusahaan, penelitian dapat menyimpulkan bahwa prediksi yang didasarkan atas teori keputusan dan teori pasar sekuritas efisien benar terbukti. Nah, hal ini pada gilirannya akan mendukung pendekatan kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan pada akuntansi dan pelaporan keuangan. Karena jika investor tidak menganggap bahwa informasi laba bersih bermanfaat, maka respon pasar akan sulit diamati. Lalu metodologi and finding. Nah, pada tahun 1968, Ball and Brown memulai tradisi penelitian empiris akuntansi di pasar modal yang berlanjut hingga hari ini. Jenis penelitian ini disebut sebagai studi peristiwa karena mempelajari reaksi pasar sekuritas dalam ruangan lingkup yang sempit atas peristiwa tertentu. Dalam hal ini rilis laba bersih perusahaan, tinjauan bersih perusahaan, tinjauan atas penelitian ini baik dilakukan karena metodologi dasar, termasuk adaptasi dan pengembangan metodenya, masih terus digunakan hasil penelitian yang menjadi bahan bimbingan, serta mendorong untuk mereka yang ingin lebih memahami kebermanfaatan informasi pelaporan keuangan. Nah, aspek yang menarik dan penting dalam penelitian ini itu bahwa mereka mengulangi perhitungan abnormal return pasar. Nah, untuk jangka waktu yang lebih luas yang terdiri dari masing-masing 11 bulan sebelum dan 6 bulan setelah bulan informasi laba dirilis. Nah, menghitung abnormal return rata-rata untuk setiap bulan dalam jangka waktu 18 bulan ini. Lalu ada causation versus association. Hal ini membawa kita pada perbedaan penting antara studi dengan jangka waktu sempit dan lebar. Nah, jika reaksi pasar sekuritas terhadap informasi akuntansi diamati selama jangka waktu beberapa hari, jadi sekitar pengumuman laba dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi adalah penyebab dari reaksi pasar. Alasannya yaitu bahwa selama jangka waktu yang sempit tersebut hanya ada sedikit peristiwa spesifik perusahaan yang terjadi selain laba bersih mempengaruhi pengembalian saham. Juga jikapun ada peristiwa lain yang terjadi seperti stock split atau pengumuman dividen, perusahaan yang terkena dampak tersebut dapat dihapus dari sampel seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, hubungan dalam jangka waktu yang sempit antara return sekuritas dan informasi akuntansi menunjukkan bahwa pengungkapan akuntansi adalah sumber informasi bagi investor. Jadi sumbernya itu informasi baru bagi investor. Lalu ada outcome of the BB study. Nah, salah satu dari hasil yang paling penting dari penelitian itu
bahwa mereka itu membuka sejumlah permasalahan tambahan terkait kebermanfaatannya. Nah, langkah logis berikutnya itu untuk menanyakan apakah besarnya laba tak terduga terkait dengan besarnya respon pasar sekuritas. Ingat bahwa analisis ini hanya didasarkan pada pertanda laba tak terduga. Artinya itu, kandungan informasi dari laba penelitian ini diklasifikasikan hanya ke GN atau BN. Nah, ukuran yang cukup besar. Nah, selain itu, para peneliti ini telah mempelajari respon pasar sekuritas dengan laba bersih di bursa saham lainnya. Di negara-negara lain, untuk laporan pendapatan kuartalan dengan hasil yang mirip, pendekatan ini telah diterapkan untuk mempelajari respon pasar terhadap informasi yang terkandung dalam standar akuntansi baru. Nah, perubahan auditor dan lain-lain itu juga, namun tidak di bab ini kita hanya akan membahas atau berkonsentrasi pada bagian yang paling penting dari penelitian ini. Nah, koefisien respon laba. Nah, subjek penelitian ini mengajukan pernyataan yang berbeda dengan BCW, yaitu untuk jumlah tertentu laba tak terduga. Nah, apakah respon pasar sekuritas akan lebih besar pada beberapa perusahaan dibandingkan perusahaan lainnya? Nah, untuk respons for differential market response. Nah, di sini ada beta. Jadi, semakin beresiko urutan pengembalian yang diharapkan di masa depan atas suatu perusahaan, semakin rendah juga nilainya bagi investor yang menghindari risiko. Hal-hal ini juga atau hal-hal lainnya yang sama untuk investor yang terdiversifikasi. Ukuran risiko yang relevan atas saham adalah beta. Lalu ada struktur saham. Setelah tadi beta, di sini sekarang ada struktur saham, di mana untuk perusahaan dengan leverage yang tinggi, peningkatan katakanlah pada laba sebelum bunga menambahkan kekuatan dan keamanan atas obligasi dan hutang lainnya, sehingga banyak kabar baik mengenai laba lebih ditujukan ke debt holder daripada pemegang saham. Nah, oleh karena itu ERC untuk sebuah perusahaan yang memiliki leverage-nya itu tinggi, jadi harus lebih tinggi, lebih rendah dari perusahaan yang memiliki sedikit atau tidak ada utang, hal-hal yang lain sama seperti itu. Lalu ada kualitas laba. Nah, kita menentukan kualitas itu yaitu keinformatifan atas laba dari besarnya probabilitas diagonal utama pada sistem informasi yang terkait. Semakin tinggi probabilitas ini, semakin tinggi ERC yang kita harapkan. Nah, semakin karena investor akan lebih mampu untuk menyimpulkan kinerja perusahaan di masa depan dari kinerja saat ini. Persistensi adalah sebuah konsep menantang kebermanfaatan. Salah satu alasannya dikemukakan oleh Ramarishnan dan Thomas tahun 1991 adalah bahwa komponen yang berbeda dari laba bersih mungkin lebih memiliki persistensi yang berbeda. Nah, untuk membedakannya itu ada 3 jenis peristiwa laba. Yang pertama, permanen diharapkan bertahan tanpa batas waktu. Terus ada transitoris, itu mempengaruhi laba pada tahun berjalan tetapi tidak tahun depan juga. Jadi terus ada yang ketiga, ada harga tidak relevan. Persistensinya itu 0. Lalu ada peluang pertumbuhan, di mana GN atau BN untuk laba saat ini dapat menyesuaikan prospek pertumbuhan masa depan perusahaan.
Karena adanya ERC yang lebih tinggi, seseorang dapat berpikir bahwa karena laporan keuangannya itu masih mengandung komponen biaya historis yang cukup besar. Jadi laba bersih tidak bisa benar-benar menginformasikan pertumbuhan masa depan perusahaan. Namun, hal tersebut belum tentu saja terjadi. Jadi misalnya aja nih, laba bersih saat ini mengungkapkan profitabilitas yang tinggi yang tidak terduga untuk beberapa proyek investasi baru perusahaan. Hal ini dapat memberikan indikasi ke pasar bahwa perusahaan akan menikmati pertumbuhan yang kuat di masa depan. Lalu ada kesamaan harapan investor. Nah, investor itu yang berbeda akan memiliki harapan yang berbeda mengenai laba perusahaan pada periode berikutnya. Nah, tergantung dari informasi awal yang mereka miliki dan sejauh mana kemampuan mereka untuk mengevaluasi informasi tersebut. Namun, perbedaan ini akan berkurang sepanjang mereka mendapatkan informasi tersebut dari sumber yang umum seperti perkiraan konsensus analisis. Misalnya aja rata-rata semua perkiraan. Nah, ketika membentuk harapan mereka begitu. Lalu keinformatifan harga. Nah, di bagian 4.4 itu kita menggambarkan bagaimana harga saham secara parsial menginformasikan tentang nilai masa depan perusahaan. Konsekuensinya itu adalah bahwa harganya itu menyebabkan laba. Karena harga pasar merupakan agregat dari semua informasi perusahaan yang demikian diketahui oleh publik gitu ya. Banyak diantaranya itu oleh sistem akuntansi terdapat lag. Lalu ada implication of ERC research. Nah, mengapa akuntansi tertarik pada respon pasar terhadap informasi akuntansi keuangan? Nah, pada dasarnya itu alasannya itu bahwa pemahaman yang lebih baik atas respon pasar menunjukkan cara-cara di mana mereka dapat lebih meningkatkan kegunaan keputusan laporan keuangan. Nah, misalnya saja itu bukti empiris. Nah, dari hubungan positif antara ERC dan kualitas laba menunjukkan bahwa kualitas laba yang lebih tinggi yang dihargai oleh investor. Akhirnya, pentingnya persistensi laba terhadap ERC berarti bahwa pengungkapan komponen laba bersih berguna bagi investor. Banyak detail laporan laba rugi, neraca, dan informasi tambahan yang membantu investor untuk menafsirkan persistensi jumlah pendapatan saat ini. Nah, argumen ini didukung oleh Jones dan Smith tahun 2011 yang mempelajari persistensi keuntungan dan kerugian yang tidak biasa dan non-recurring. Nah, disebut item khusus oleh penulis berdasarkan sampel dari perusahaan di Amerika Serikat selama periode 1986 hingga 2005. Nah, mereka melaporkan bahwa item khusus bertahan rata-rata selama setidaknya 5 tahun. Lalu, measuring investor earning expectation. Nah, salah satu pendekatan yang dapat digunakan itu untuk memproyeksikan time series yang dibentuk oleh laporan pendapatan bersih masa lalu perusahaan, yaitu untuk mendasarkan harapan masa depan pada kinerja masa lalu. Namun demikian, proyeksi wajar tergantung pada persistensi laba. Untuk melihat ini, pertimbangkan kondisi ekstrim di mana laba persistensi 100% dan laba persistensi 0%. Oke. Jika penghasilan 100% persistensi ini, pendapatan yang diharapkan untuk tahun berjalan adalah laba aktual tahun lalu, dan pendapatan tak terduga untuk tahun berjalan yang dianggap sebagai perubahan dari tahun lalu
Pendekatan ini digunakan oleh Ball dan Brown seperti yang dijelaskan dalam bagian 5.3. Jadi jika penghasilan 0% persisten, maka tidak ada informasi laba tahun lalu tentang laba masa depan. Dan semua penghasilan saat ini tak terduga, artinya pendapatan tak terduga itu akan sama dengan tingkat pendapatan tahun berjalan. Lalu ada summary, yaitu relevansi nilai dari laba bersih yang dilaporkan dapat diukur dengan tingkat perubahan harga saham, atau lebih khusus dengan besarnya abnormal return pasar pada sekitar waktu di mana pasar mengetahui informasi lebih laba bersih saat ini, yaitu hal ini karena investor yang rasional akan merevisi harapan mereka mengenai kinerja perusahaan masa depan dan return saham atas dasar informasi laba pada saat ini. Lalu ada caveat about the best accounting policy. Jadi dari sini kita dengan mudah untuk menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi terbaik itu kebijakan yang menghasilkan respon harga pasar terbesar. Nah, sebagai contohnya, jika laba bersih yang dilaporkan di bawah prosedur akuntansi nilai sekarang menghasilkan reaksi pasar yang lebih besar dari laba bersih yang dilaporkan di bawah akuntansi konservatif, haruskah kebijakan nilai sekarang tidak digunakan? Lalu untuk beberapa hal, jawabannya adalah iya, karena seperti yang telah kita lihat dalam beberapa bab ini, respon pasar keamanan adalah ukuran kegunaan untuk investor. Namun demikian, kita harus sangat berhati-hati dalam mengambil kesimpulan ini. Akuntan mungkin akan lebih mengetahui sampai sejauh mana mereka dapat memberikan informasi yang bermanfaat pada investor. Tetapi belum tentu masyarakat akan menjadi lebih baik dengan informasi tersebut. Alasannya itu adalah bahwa informasi memiliki karakteristik barang publik. Sebuah barang publik adalah barang yang ketika dikonsumsi oleh satu orang tidak menghilangkan atau mengurangi bermanfaatannya ketika digunakan oleh orang lain. Selanjutnya ada value reference of other financial statement information. Pada bagian ini kita berpindah dari fokus pada isi informasi dari laba bersih untuk mempertimbangkan keinformatifan komponen laporan keuangan lainnya seperti neraca dan informasi tambahan. Informasi tambahan juga bisa diperoleh dari MD&A dan dibahas ini pada chapter 3. MD&A ini adalah sebuah bagian dari laporan tahunan perusahaan yang berisi berbagai aspek. Penjelasan dari sudut pandang manajer mengenai perusahaan itu sendiri, berisi tentang kinerja laporan keuangan tahun sebelumnya maupun tahun sekarang, dan rencana ke depan serta pendekatan terhadap proyek-proyek baru disertai analisis risiko yang ada. Lalu ada conclusion of reference value. Literatur empiris dalam akuntansi keuangan sangatlah luas, dan kita hanya baru melihat pada bagian-bagian tertentu saja. Meskipun demikian, kita telah melihat bahwa hampir secara keseluruhan respon pasar terhadap laporan laba bersih sangat mengesankan. Dalam hal ini kecanggihannya itu hasil dari penelitian empiris di area ini mendukung teori pasar efisien dan teori keputusan yang mendasarinya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi kali ini dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys semuanya.